Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Semoga sehat walafiat dan bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah teks cerpen. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.9, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. 4.9 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. 3.10 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam kumpulan cerita pendek. 4.10 mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Inilah KD yang akan kita pelajari dalam teks cerpen. Siswa sekalian, pokok materi yang akan kita pelajari: 1. Nilai-nilai cerpen. 2. Unsur-unsur pembangun cerpen. 3. Merekonstruksi cerpen. Inilah 3 hal yang akan kita bahas atau pelajari di dalam pembahasan kali ini. Ibu sampaikan supaya mengikuti penjelasan ini dari awal hingga akhir, sehingga dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan di akhir pelajaran. Siswa sekalian, kita mulai materi pertama, nilai-nilai cerpen. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu cerita pendek atau cerpen. Cerpen merupakan salah satu karya sastra prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh, dan tokoh dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Cerpen merupakan karya fiksi, karya hasil imajinasi penulis. Siswa sekalian, meskipun cerpen adalah karya imajinasi, bukan berarti tidak memiliki manfaat. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari cerpen. Untuk itu, marilah kita mempelajari nilai-nilai cerpen. Nilai-nilai cerpen adalah salah satu unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Secara garis besar, karya sastra memiliki 2 hal. 1. Unsur ekstrinsik, atau kita sebut nilai-nilai cerpen. 2. Unsur intrinsik. Unsur yang pertama atau ekstrinsik
atau kita sebut nilai-nilai dalam cerpen, siswa bisa memahaminya melalui slide 4. Nilai-nilai cerpen atau unsur ekstrinsik. Singkatnya, unsur ekstrinsik meliputi bidang kehidupan manusia. Misalnya, agama, budaya, moral, dan lain-lain. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang mempengaruhi terbentuknya karya sastra dari luar. Maksudnya bahwa penulis cerpen, nilai yang akan muncul dari hasil imajinasi penulis akan dipengaruhi oleh pendidikan, inteligensi, atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang penulis. Bila seorang penulis memiliki pengetahuan agama, maka biasanya hasil karya yang diciptakannya akan mengandung nilai-nilai agama di dalamnya. Bila seorang penulis adalah berbakat ekonomi, maka nilai yang bisa kita temukan dalam karya sastranya bisa saja berupa masalah ekonomi. Begitu pula dengan bidang-bidang lainnya. Jadi dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, dan bakat minat yang dipunyai oleh penulis akan mempengaruhi hasil karyanya dalam hal nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Nah, unsur ekstrinsik ini tentu untuk bisa disajikan secara baik, menarik, dan terpahami tentu membutuhkan unsur-unsur pembangun, yaitu kita sebut unsur intrinsik karya sastra. Karena yang kita pelajari hari ini adalah cerpen, maka kita akan menyebutnya unsur intrinsik cerpen. Ada pada slide ke-5. Siswa bisa memperhatikan slide ke-5. Unsur intrinsik itu meliputi tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bercerita. Ini adalah unsur intrinsik cerpen. Bisa juga novel, karena cerpen dan novel sama bentuknya. Inilah definisi atau pengertian dari unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik cerpen. Berikut slide ke-6. Perhatikan, di sini ditampilkan contoh penggalan cerpen dengan unsur ekstrinsik dan intrinsik tertentu. Perhatikan slide ke-6. Ibu bacakan penggalan cerpen dari Gerhana, karya Muhammad Ali. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung.
Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik apakah yang terkandung di dalam penggalan cerpen ini? Kita lihat pada slide ke-7. Ternyata penggalan cerpen yang dibacakan tadi itu mengandung unsur ekstrinsik, moral, dan unsur intrinsik, amanat atau pesan. Amanatnya, tidak boleh melebih-lebihkan persoalan sepele karena bisa berakibat fatal. Sedangkan yang terkandung di dalamnya karena moral berarti mengandung nilai moral. Nilai moral terkait dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat. Jadi dalam penggalan ini terdapat nilai moral di dalamnya. Nilai moralnya adalah jangan melebih-lebihkan persoalan yang sepele, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi menganjurkan perbuatan baik, tidak melebih-lebihkan hal yang sepele. Jadi kalau hal yang sepele tidak dilebih-lebihkan atau tidak dibesar-besarkan, tentu tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi pesannya di sini adalah itu tadi. Jangan melebih-lebihkan persoalan sepele. Berikutnya kita lihat slide ke-8. Di slide ke-7 tadi adalah jawaban dari penggalan cerpen pada slide ke-6 yang mencari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Unsur ekstrinsiknya adalah moral dan unsur intrinsiknya adalah amanat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita mudah menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik itu? Caranya para siswa sekalian dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau informasi dalam cerpen. Ibu ulangi, salah satu cara agar menemukan unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik dalam sebuah penggalan cerpen atau karya sastra bisa dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau informasi yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Ini dibahas pada slide ke-8. Pada slide ke-9 ada contoh yang diberikan untuk menganalisis unsur intrinsik dan kemudian mengidentifikasi peristiwa atau informasi yang ada di dalamnya. Untuk membuktikan jawaban tadi bahwa salah satu cara untuk menemukan unsur ekstrinsik dan intrinsik adalah dengan mengidentifikasi peristiwa atau informasi dalam cerpen. Baiklah, kita lihat slide ke-9. Contoh analisis unsur intrinsik. Penggalan cerpen Robohnya Surau Kami. Salahkah menurut pendapatmu
kalau menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan diri sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan anak istrimu sendiri hingga mereka kucar-kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Ini tadi penggalan cerpen yang terdapat pada slide 9. Untuk identifikasinya, menemukan unsur yang terkandung di dalamnya, kita lihat pada slide ke-10. Identifikasi peristiwa atau informasi dari penggalan cerpen di atas. 1. Mempertanyakan kebenaran menyembah Tuhan di dunia. 2. Tidak salah hidup menyembah Tuhan. 3. Kau mementingkan diri sendiri. 4. Anak istrimu kucar-kacir. 5. Sembahyang karena takut masuk neraka. 6. Kesalahanmu adalah terlalu egoistis, tidak peduli pada anak istrimu, kaummu sendiri. Ini identifikasinya pada slide ke-10. Berikutnya pada slide ke-11. Jawaban dari identifikasi tadi. Karena mempertanyakan sebab musabab timbulnya persoalan, maka penggalan cerpen di atas dominan mengandung unsur intrinsik tema. Tema dari penggalan cerpen di atas adalah kita semua harus beramal di samping beribadat. Contoh lain untuk analisis unsur intrinsik, slide ke-12. Siswa bisa perhatikan sendiri dan baca slide 12. Identifikasinya ada pada slide ke-13. Ibu bacakan. Identifikasi peristiwa atau informasi dalam penggalan cerpen di atas. 1. Tokoh aku khawatir tentang ramalan dukun. 2. Tokoh kedua tidak khawatir. Kata tokoh kedua tidak boleh terpengaruh. Kita berserah diri pada Allah, berdoa. Berdasarkan identifikasi di atas, diketahui bahwa unsur yang terkandung dalam penggalan di atas adalah amanat. Ada bahasa ajakan. Amanatnya adalah berserah diri kepada Tuhan, tidak akan kena ramalan dukun. Slide ke-14. Contoh unsur ekstrinsik. Penggalan cerpen. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Cerpen Gerhana Muhammad Ali. Perhatikan slide ke-15.
Identifikasi peristiwa atau informasi cerpen di atas. 1. Ada laporan tentang pohon pepaya yang dirobohkan orang dengan semena-mena. 2. Boleh laporkan tapi jangan dibesar-besarkan. 3. Utamakan kerukunan kampung. 4. Ada contoh kejadian persoalan kecil dibesar-besarkan. 5. Hanya karena 2 kilo beras, ada yang meninggal dan lainnya dipenjara. Berdasarkan hasil analisis melalui identifikasi di atas, diketahui bahwa unsur ekstrinsik yang dominan adalah moral, karena membicarakan tentang perbuatan buruk. Yang dimaksud dengan unsur moral adalah unsur ekstrinsik karya sastra yang di dalamnya berbicara tentang kebaikan dan keburukan manusia, tentang salah dan benar. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah merekonstruksi cerpen. Tetapi materi ini akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Ibu akan menjelaskan secara singkat. Untuk merekonstruksi cerpen atau menyusun cerpen, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik atau ide cerita. Penjelasannya bisa siswa lihat pada slide ke-16. Secara singkat, Ibu akan sampaikan langkah-langkah merekonstruksi cerpen. 1. Menentukan topik atau ide cerita. Bisa siswa lihat di slide 16. 2. Pengolahan ide. 3. Pengembangan cerita. 4. Penyuntingan cerita. Bisa dibaca di slide 17. Kemudian penyuntingan cerita, penjelasan singkatnya di slide 18. Demikianlah penjelasan singkat tentang cerpen. Selanjutnya, Ibu sampaikan setelah siswa mempelajari uraian cerpen, ada pertanyaan yang harus siswa jawab. Pada slide ke-19, penilaian 1 atau Ibu sebut refleksi PBM. Ini harus dijawab saat hari proses belajar mengajar. Setelah itu ada penilaian kedua. Ini adalah tugas kelompok, ada pada slide ke-20. Untuk tugas kelompok ini, siswa harus membuka buku teks, karena soal secara lengkapnya ada di buku teks. Di slide ini hanya menunjukkan halaman-halaman tugas. Untuk melihat pertanyaan secara detailnya ada di dalam buku teks. Kalau untuk refleksi yang slide ke-19 tadi, sudah ada pertanyaan terlampir di sini. Sedangkan untuk tugas kelompok, hanya ada keterangan halaman pertanyaan. Pertanyaannya ada di dalam buku. Jadi silahkan buka buku teksnya.
Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.